Aksi unjuk rasa mahasiswa di Malang, Jawa Timur memanas pada 18 Februari 2025. Masa bahkan membakar banner bergambar Presiden Waduh, kok jadi bakar-bakar foto Pak Prabowo nih? Di Kota Malang, aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi tak terhindarkan. Masa membakar ban dan banner bergambar Presiden dan Wakil Presiden sebagai ungkapan masa. Mereka meminta bertemu anggota udah mulai offset nih aksi mereka. Gak benar nih. Akhirnya audiensi massa dengan pimpinan DPRD Kota Malang dilakukan dengan kawalan dari Kapolresta Malang Kota. Mahasiswa mengatakan agar anggaran pendidikan tidak dipotong. Mereka juga mengatakan bahwa akan turun lagi ke jalan jika tuntutan tidak dipenuhi. Unjuk rasa yang dilakukan massa ini ada 14 tuntutan, diantaranya mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025, menuntut anggaran pendidikan dan kesehatan. Ini kayaknya udah mulai berlebihan ya. Akan bergizi gratis udah mulai bakar-bakar ban, bakar-bakar banner Pak Prabowo dan Gibran. Udah mulai menjurus ke hal-hal yang negatif nih. Hidup rakyat Indonesia katanya. Kayaknya rakyat Indonesia nggak mau lihat hal-hal seperti ini ya. Rakyat yang mana ini? Ini udah mulai offset sih, kalau gua offset sih, nggak bisa nih. Kawan-kawan tahan. Waduh. Ya, karena ini asapnya tidak sehat. Kawan-kawan tahan. Bener nih. Ya, tahan. Udah mulai gak bener nih. Semua. Ini membahayakan semua kawan-kawan. Ya, tetap tahan. Hei, oknum mahasiswa yang berdemo. Saya rakyat tidak merasa terwakili oleh demo Anda. Betul. Saya pun tidak terwakili sebagai rakyat. Demo tuh perampasan aset yang korupsi itu baru merasa terwakili rakyat. Kalau ini Indonesia gelap, ya kamu yang gelap. Ingat tuh, oknum mahasiswa, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh Anda. Oke? Nah, saya pun setuju ya. Menurut saya hal-hal seperti ini tuh tidak mewakili masyarakat, rakyat Indonesia khususnya ya. Karena ya kita lihat sendiri, makan gratis di demo, pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran juga di demo. Ini kan sudah benar, maksudnya tuh baik buat mengurangi para koruptor untuk bermain nakal gitu loh. Terus makan gratis juga di demo, sedangkan mereka mau sekolah gratis atau kuliah gratis. Ini bukannya mengorbankan hak anak-anak, kemudian meminta haknya sendiri dikedepankan gitu loh. Nggak jelas nih. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap, dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran, hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Betul, padahal maksudnya kan udah baik ya kan? Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa, saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis. Ini beliau orang timur aja cerdas ya. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo agak nyindir sih. Untuk hal-hal yang mereka rasa tidak penting itu harus dipangkas. Seminar-seminar dan mungkin jalan-jalan dinas yang tidak penting yang hanya membuang-buang anggaran
itu yang dibahas. Ya, betul. Bukan terkait. Memang itu tujuannya. Tapi kenapa di demo aneh gitu? KIP dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran yang kritis. Kalian sekolah di Jawa, kalian pasti punya fasilitas yang lengkap. Pola pikir kalian juga pasti lebih maju. Dan saya harap tolong dikaji secara baik sebelum melakukan tindakan. Cerdas ini orang, sumpah cerdas loh. Makasih, salam dari Papua Barat. Keren. Salam reformasi. Salam aktivis 98. Sesama aktivis 98, saya hanya berpesan kepada Bung Adian Apitupulu, ya. Sudahlah, kita pensiun aja. Kita jadi pengamat oke, jangan sampai ada seruan-seruan mengajak adik-adik mahasiswa ya demo seperti yang kita baca dan lihat di Instagram ya, dan juga terkait semangatnya Prabowo dalam berpidato atau segala macam. Udah. Bentar. Ini yang mengganjel di hati saya. Mereka para mahasiswa berdemo mengatasnamakan rakyat. Sedangkan ya menurut survei Pak Prabowo didukung oleh 89% kalau nggak salah ya, rakyat puas dengan kinerja Pak Prabowo selama 100 hari. Kok bisa-bisanya ada demo kayak gini? Ini mewakili rakyat yang mana? Yang 11%? Urus saja dulu internalnya Bung Adian. Ya, kan gitu. Jangan indahnya di masa-masa lalu itu ya ingin kembali seperti sekarang lagi. Udah, masa kita udah habis Bung Adian. Mari kita dukung. Ya, mari kita memberikan hal-hal yang indah dan bagus dan yang bijak kepada adik-adik kita. Dalam berdemo juga seperti itu. Ya, sekali lagi mungkin Anda lupa atau bagaimana, walaupun kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu ya. Saya rasa seperti itu Bung Adian. Saya minta kita pantau, kita bijak. Ya, Bung Adian sudah tua, saya juga sudah mulai tua. Oke, kita bukan kayak dulu lagi. Mungkin dulu Anda di Forkot, saya di Famret. Masih ingat kan? Di Gedung Pemuda Ansor. Nih, orang yang berdebat dengan Anda. Akhirnya kita ketemu juga di Geraha Pena, ya. Saya rasa seperti itu Bung Adian. Ya, nggak tahu lah. Saya lupa wajah saya atau bagaimana. Udah, kita dukung aja pemerintahan Prabowo ini. Baru 100 hari. Undang-undang perampasan aset itu aja dulu ya. Oke, undang-undang itu dulu disahkan dulu. Itu kita dukung. Oke. Tuh. Semua kita ini punya sejarah Bung Adian. Makasih Bung Adian. Bukannya makan gratis yang di demo ya, bukan itu. Harusnya yang perampasan aset gitu. Kita makan MBG, makanan bikin apa? Astaga. Yang makan gratis cuma sekali, puasanya sekeluarga. Kata-kata untuk MBG. Kata-kata untuk MBG, Bung. Jadi perada ini kebijakan yang dilontarkan pemerintah dan kebijakan yang cacat. Mengapa demikian? Kita mengorbankan makan siang di cacat katanya. Pada akhirnya makan sore sudah tidak gratis karena udah semua itu gratis. Kata-kata buat MBG. Makanan bergizi, makanan bergizi enak. Tapi saking bergizinya jadinya kayak gini deh. Lihat tuh teman-teman semua. Oke. Kata-kata untuk MBG? Katanya makannya gratis. Kok banyak sih? Kok gitu aja aku bohong. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. 11/100. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Omon-omon. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak. Rezim gemuk. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Ya, omon-omon gitu. Katanya ada yang bilang kabinet kita gemuk, kabinet kita besar, gitu kata dia. Terus yang menarik adalah untuk respon itu beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Menterinya 28. Timor Leste tuh lihat negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Gitu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid.
Ya Pak, ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin Pak, baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi? Bayi juga belum ngerti banyak, bayi belum tahu banyak, bayi mah banyak salah, banyak ngaconya, banyak kekurangannya, banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Amerika Serikat, negaranya segede kita, 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget, 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat, di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah, kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Bentar, gini ya. Jadi pada intinya, ketika orang sudah tidak suka dengan seorang, ya pasti akan dicari kesalahannya. Nah seperti ini nih, dicari kata-kata yang kiranya bisa membuat perdebatan gitu loh. Sedangkan ada kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif itu nggak bakalan dibahas, dilupakan. Pasti yang dibahas itu kata-kata yang bisa menjadi perdebatan gitu loh. Ya kalian bisa nilai sendiri ya. Ibarat bayi itu Pak, itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh. Ngomong aja masih omon-omon gitu. Bandingin sama negara yang maju, yang berpengalaman menjalankan tata negara, yang berpengalaman dalam berdemokrasi, berpolitik lah. Lah, di politik ada berdasarkan belas kasihan, kan nggak ada ya. Pasti kan ke politik itu soal kepentingan. Itu urusan beliau-beliau. Kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun nggak bisa memisahkan. Jadi ya silakan aja. Tapi mohon Bung Jazuli nggak usah urusin orang lain, urus aja partai sendiri. Salah kaprah bahwa Jazuli bilang itu PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Iya, kalau ada dua matahari kiamat. Iya, siapa yang muncul 3 kali kayak makan obat sehari di depan media ya, yang dikunjungi jadi situs wisata, kan udah tahu semua lah. Mungkin maksud Pak SBY ke sana, tapi dugaan saya. Yang pasti kan Pak SBY mengingatkan berdasarkan pengalaman beliau bahwa dalam satu negara harusnya, apalagi di sistem presidensil, pemimpin tertinggi itu ya cuma satu. Dan setahu saya sih sampai sekarang cuma satu. Bahwa ada yang berupaya-upaya, ya iya namanya juga usaha, ya kasihan biarin aja. Ya kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pastilah ada kurang. Kalau udah kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia, kita hanya lihat kurangnya. Betul, kau nggak kurang di mana sih yang sempurna? Di Amerika tuh homeless, kita nggak ada homeless di sini. Jadi jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini kita anggap sudah masih kurang. Ya kurang, banyak yang kurang. Itulah tugas kita semua untuk memperbaiki. Dan kita on the right track sekarang memperbaiki itu semua. Kita harus sama-sama saling mengingatkan di mana sih dengan cara-cara yang bagus. Pemerintah pasti mendengarkan. Dikritik habis-habisan karena efisiensi anggaran, ternyata Pak Prabowo memang konsisten lakukan ini sejak di Kopassus. Jadi Presiden Prabowo belakangan ini kan lagi dikritik habis-habisan karena hadirnya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan gara-gara ini, para mahasiswa menyerukan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang salah satu tuntutannya mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Mereka bilang kebijakan ini nggak berpihak ke rakyat kecil dan katanya dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional karena anggarannya dipangkas. Padahal seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa yang dipangkas anggarannya bukanlah program-program strategis dan prioritas, melainkan pos-pos anggaran yang sejatinya bisa diefisienkan oleh kementerian, misalnya perjalanan dinas, acara seremonial, hingga anggaran ATK. Dan lagi pula, Pak Prabowo memang udah melakukan hal kayak gini sejak beliau jadi Komandan Kopassus, di mana ia memangkas anggaran-anggaran untuk hal-hal yang enggak. Nah ini yang menjadi keanehan ya, kenapa para mahasiswa mengatakan bahwa UKT bakalan dipangkas, biaya dosen juga dipangkas, sedangkan dari pemerintah sendiri mengatakan hanya akan memangkas hal-hal yang tidak urgent gitu, nggak darurat gitu loh. Jadi untuk UKT, untuk KIP nggak bakal dipangkas, pemerintah juga sudah bilang. Tapi kenapa ini mahasiswa itu tetap
mendemokan hal-hal yang tidak terjadi itu loh. Ini kan aneh. Begitu urgen untuk dialokasikan ke sesuatu yang lebih bisa dirasakan manfaatnya. Menurut Mimin sih ini bentuk konsistensi dari Pak Prabowo, di mana beliau selalu ingin memastikan agar uang negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Kita harus pilih prioritas. Jadi kita memilih untuk membenahi ke dalam dulu dengan catatan bahwa mungkin kita akan mengurangi penampilan kita di masyarakat. Bukan karena kita akan abstain daripada partisipasi kita di masyarakat. Tidak, kita tetap melaksanakan karya bakti, kita tetap melaksanakan pengobatan ke masyarakat lapisan bawah, ya. Tetapi hal-hal yang bersifat seremonial kita kurangi. Sebagai contoh upacara kita sangat sederhana, gitu. Ternyata memang dari dulu beliau ini biaya-biaya upacara kita alihkan untuk biaya yang lebih terasa oleh memang punya gagasan yang baik dari dulu ya, bukan karena sekarang jadi presiden, guys. Berbulan-bulan upaya kayak gini masih di demo loh, maksudnya tuh udah baik. Henti dilakukan. Aneh ya. Fitnah demi fitnah terus dilancarkan. Seluruh pencapaian Jokowi di masa 10 tahun kepemimpinannya dihabisi. Kubu yang paling keras menyerang tentu saja adalah kubu PDIP, kemudian ada kelompok-kelompok Islam berpikiran sempit bersumbu pendek, dan juga yang tak kurang agresif adalah kaum social justice warrior. Mereka yang mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi, padahal setidaknya sebagian cumalah orang-orang bayaran. Mereka saling membahu. Mereka mengatasnamakan rakyat. Jokowi, sedangkan rakyat 90% mendukung Pak Prabowo. Aneh ya. Rakyat yang mana ya? Itu. Tapi masyarakat harus tahu, Prabowo dan Jokowi adalah dua pemimpin kompak yang akan bersama menyelamatkan Indonesia. Itu tak perlu lagi dipertanyakan. Akun Ben Pro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia Gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar, dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan. Misal soal efisiensi anggaran. Banyak DFK alias disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berlalu lalang di media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini. Bisa-bisanya gitu loh. Postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini teman-teman. Atau berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan segala detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi. Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan. Jadi harapan besar kita bersama teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Betul. Jadi ya memang tujuan dari pemerintah ya ini guys ya, memangkas anggaran biar mereka para koruptor ini nggak bisa memangkas anggaran untuk dimakan sendiri ya, tapi tetap aja di demo guys ya. Ya aneh aja ketika pemerintah ingin membenahi negara, ingin memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi para koruptor, memberantas para koruptor, justru di demo, ditentang.